Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan pengerjaan soal-soal untuk IPA Fisika kelas 10. Kita akan mulai dari soal nomor 11. Dan barangkali bagi kamu yang pertama kali bergabung di channel ini dan membutuhkan referensi pembahasan soal sebelumnya, bisa kamu cek di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Kita mulai pembahasannya. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki intensitas radiasi yang cukup besar. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembangkit listrik yang cocok dikembangkan adalah, kata kuncinya adalah tropis, khatulistiwa, yang tentunya berhubungan dengan intensitas radiasi atau pemancaran sinar matahari. Maka kita bisa memilih jawabannya adalah pembangkit listrik tenaga surya menggunakan tenaga matahari. Kita lanjut di soal nomor 12. Perhatikan faktor berikut: 1 jenis rotor yang digunakan, 2 jenis generator yang digunakan, 3 waktu terjadinya angin darat dan angin laut, 4 kecepatan angin. Faktor yang memengaruhi besar energi listrik yang dihasilkan oleh PLTB ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita harus bahas dari PLTB itu sendiri adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Jadi kalau kita menggunakan pembangkit listrik tenaga angin, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih lokasinya tentunya. Yang pertama adalah kita mengharapkan bahwa anginnya itu bertiup sepanjang tahun. Jadi kalau kita perhatikan di option nomor 3, waktu terjadinya angin darat dan angin laut, artinya ada suatu masa ketika anginnya berputar gitu ya. Ada waktu di mana terjadi angin darat dan ada waktu di mana terjadi angin laut. Dan kita sebenarnya kan berharap pembangkit listrik ini beroperasi terus-menerus. Jadi kalau ada waktu di mana dia angin perputaran arah anginnya berbeda, tentu itu adalah hal yang tidak kita harapkan. Jadi pertama adalah jenis generator yang digunakan. Generator itu memiliki beberapa tipe, beberapa jenis efisiensi. Semakin tinggi efisiensinya tentunya maka energi yang dikeluarkan nanti dihasilkan juga semakin besar. Jadi kita memilih generator di mana dari baling-baling yang berputar akan menghasilkan energi. Berapa energi yang dihasilkan oleh perputaran energi ini kita harapkan sebisa mungkin mendekati nilai 100% untuk energi listrik yang dikeluarkan. Itu tentu tergantung dari jenis generator yang kita gunakan. Dan tentunya juga kecepatan angin, karena semakin kencang angin yang berputar, energi kinetik yang diperoleh dari perputaran kincir tersebut akan meningkatkan energi listrik yang dihasilkan. Jadi kita pilih jawabannya adalah option nomor 2 dan nomor 4. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, nomor 13. Jenis pembangkit listrik berikut yang tidak memanfaatkan sumber energi alternatif. A. PLTA menggunakan tenaga air. Ini air. B. Bayu, angin. S. Surya. G adalah gas dan uap. P. PLTP, panas bumi. Jadi yang tidak memanfaatkan sumber energi alternatif adalah yang PLTG. Dia masih menggunakan sumber energi yang tidak terbarukan. Kita lanjut nomor 14. PLTA menggunakan air sebagai sumber energi dengan cara menampung air pada kanal-kanal kecil yang di dalamnya terdapat turbin. Pada saat air mengalir, turbin akan berputar dan generator bergerak sehingga menghasilkan energi listrik. Perubahan energi yang terjadi pada PLTA tersebut adalah titik-titik. Jadi ada beberapa jenis PLTA yang bisa digunakan. Yang pertama, PLTA itu bisa menggunakan momentum dari energi potensial. Biasanya kalau kita misalkan ya ini air terjun, kita pasang kincirnya, maka air dari energi potensial pada ketinggian tertentu bergerak turun menjadi energi kinetik, memutar kincir, menghasilkan energi listrik. Tetapi bisa juga energi atau kincir ini dipasang pada suatu aliran sungai yang cukup deras, jadi tanpa mengalami energi potensial, dia langsung dari energi kinetik berputar langsung menghasilkan energi listrik. Jadi kuncinya adalah di akhir kita berharap menghasilkan energi listrik. Jadi yang di awal, dari energi listrik dari awal udah pasti kurang tepat. Kemudian kalau kita perhatikan yang di option bacaan ini adalah pada saat air mengalir, dia tidak ada menyebutkan potensi ketinggian atau energi potensial. Jadi di teks nomor 14 ini tentunya PLTA yang dimaksudkan adalah tipe yang kedua, menggunakan aliran. Jadi
airnya ditampung pada kanal-kanal kecil, terdapat turbin, dan air mengalir. Jadi kita memilih yang sumber energinya langsung dari kinetik. Maka kita pilih jawabannya adalah di option B. Kita lanjut pembahasannya di soal nomor 15. Suatu wilayah Indonesia memiliki banyak sungai yang beraliran deras. Keadaan tersebut mendukung untuk dikembangkan pembangkit listrik karena A. Debit air rendah dan banyak endapan, B. Debit air stabil dan arus deras, kecepatan air yang tidak bisa diprediksi, bentuk sungai yang berkelok-kelok, lebar sungai yang luas. Kalau kita pilih nomor 15 ini jawaban terbaiknya ya. Kita perhatikan alasannya satu persatu. Debit air rendah dan banyak endapan ini justru tidak kita harapkan. Kita berharap debit airnya itu sebanyak mungkin dan endapannya sedikit mungkin. Endapan itu bisa berupa pasir, lumpur, bebatuan. Justru semakin banyak dia akan menghambat aliran air, airnya kurang kencang, maka nanti juga energi yang dihasilkan juga kurang besar. Debit air stabil dan arus deras adalah yang kita paling inginkan. Jadi debit air stabil itu artinya setiap waktu, kapanpun, dia memiliki jumlah air yang memadai untuk memutar turbin dan arusnya deras sehingga turbinnya bisa berputar dengan efektif. Kecepatan air yang tidak bisa diprediksi ini tidak kita harapkan. Kita tidak mau sumber pembangkit listrik kita kadang beroperasi karena airnya cukup deras, tetapi kadang-kadang harus kita matikan karena aliran airnya kurang memadai. Bentuk sungai yang berkelok-kelok justru akan menghambat derasnya aliran air. Ini juga tidak kita harapkan. Lebar sungai yang luas bukan faktor utama. Kita justru berharap kalau bisa sungainya itu sempit sehingga meningkatkan efisiensi ya. Jadi kita tidak perlu memasang turbin sepanjang lebar sungai tersebut. Semakin kecil justru semakin efisien. Jadi kita pilih jawaban terbaik adalah di option B. Kita lanjut nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Energi alternatif yang dapat dikembangkan dari sumber daya alam tersebut adalah, di gambar tersebut adalah gambar perkebunan sawit. Jadi untuk sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan adalah yang biofuel. Jadi jawabannya adalah di option A. Kita lanjut nomor 17. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi panas bumi. Hal tersebut karena Indonesia memiliki A. banyak gunung api, B. flora fauna yang beragam, C. banyak sabana, D. wilayah pertemuan angin pasat, E. lahan pertanian yang luas. Jadi kalau kita memanfaatkan sumber energi panas bumi ini biasanya berkaitan dengan aktivitas vulkanik ya. Jadi Indonesia itu adalah daerah yang dilalui yang disebut dengan istilah Ring of Fire. Jadi banyak daerah di Indonesia ini yang memiliki gunung api. Jadi jawabannya adalah A, karena biasanya gunung berapi ini erat kaitannya dengan berbagai aktivitas vulkanik, panas bumi, geyser, ya, seperti itu. Jadi kita memilih jawabannya adalah di option A. Kalau beberapa opsi yang lainnya adalah pemanfaatan untuk sumber energi yang lain. Contohnya wilayah pertanian yang luas tentunya nanti akan berkaitan dengan sumber energi yang berasal dari kotoran hewan tentunya. Kalau banyak pertemuan angin pasat tentunya pembangkit listrik tenaga bayu gitu. Jadi kurang tepat untuk menjawab pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita pilih jawaban terbaiknya adalah di option A. Kita lanjut nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Salah satu keunggulan pemanfaatan sumber energi pada gambar di atas adalah A. membutuhkan biaya yang murah untuk pembangunan, B. ketersediaan di alam dapat habis, C. menghasilkan gas beracun, D. ramah lingkungan, E. menyumbang emisi karbon di atmosfer. Jadi kalau kita perhatikan gambar 18 ini adalah gambar suatu fenomena geyser yang kita temukan di daerah vulkanik umumnya. Keunggulan, kita fokuskan ke kata keunggulan. Membutuhkan biaya yang murah untuk pembangunan. Apakah ini jawabannya benar? Sebenarnya belum tepat, karena kalau biaya pembangunan justru biasanya untuk energi alternatif ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena dia memasang dengan teknologi baru yang harganya juga belum murah kalau dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Jadi kalau biaya murah belum menjadi salah satu keunggulan. Ketersediaan di alam dapat habis. Jadi ini kalau dapat habis malah bukan keunggulan ya, jadi kurang tepat. Menghasilkan gas beracun. Ya kalau kita perhatikan daerah-daerah gunung berapi tersebut banyak menghasilkan gas yang kadang-kadang juga kita sebut istilahnya sangat berbahaya, dan itu juga bukan merupakan keunggulan, justru ini adalah kelemahannya karena daerah tersebut
ada potensi kebocoran atau menghasilkan gas-gas yang kurang ramah lingkungan. Kemudian ramah lingkungan adalah salah satu jawaban terbaiknya, karena ini adalah salah satu poin alasan pemanfaatan dari sumber energi alternatif. Menyumbang emisi karbon di atmosfer bukan keunggulan. Kita lanjut di nomor 19. Faktor berikut yang mendukung masyarakat pedesaan dapat menggunakan sumber energi biomasa adalah sumber energi biomasa ini adalah sumber energi yang dapat diperoleh dari pengolahan kotoran ternak umumnya untuk menghasilkan sumber energi alternatif berupa gas metana CH4. Dan kalau kita perhatikan, sumber utamanya adalah dari kotoran ternak, jadi harga sumber energi yang murah belum tepat. Tidak memerlukan biaya pembangunan, ini juga salah karena prosesnya masih memerlukan biaya tentunya. Bagaimana untuk menampung, mengolah, dan mendistribusikannya itu masih memerlukan biaya. Sumber energi yang mudah diperoleh ini adalah alasan terbaiknya. Ketersediaan bahan yang terbatas bukan, justru karena kita kalau menggunakan alternatif, justru kita harapkan ketersediaan bahannya cukup melimpah. Pengetahuan masyarakat pedesaan yang luas ini juga belum, karena justru masyarakat pedesaan selama ini belum mengetahui bagaimana potensi pemanfaatan tentang biomasa. Kita lanjut soal nomor 20. Suatu wilayah di Indonesia mayoritas penduduknya berpotensi sebagai peternak sapi. Kotoran sapi yang dihasilkan di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak pada kadar gas rumah kaca di atmosfer. Solusi yang tepat untuk kotoran sapi yang dihasilkan di wilayah tersebut adalah A. Membuat wadah sebagai tempat pembuangan kotoran sapi. Ini bukan solusi, dia hanya solusi sementara, kita tampung. Lantas, apa yang akan kita lakukan dengan kotoran sapi yang sudah ditampung? Tidak ada solusi untuk masalah tersebut. Kemudian B. Mengolah kotoran sapi tersebut menjadi sumber energi biogas. Ini adalah pemanfaatan yang kita harapkan. Mengolah kotoran sapi tersebut untuk biodiesel belum bisa ya, karena kalau hasil dari pengolahannya berupa gas CH4, sementara biodiesel itu C-nya cukup tinggi, C tinggi kita anggapnya. Misalnya C-nya C10, C11, dan lain sebagainya. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pakan yang harus diberikan agar tidak menghasilkan gas rumah kaca. Ini juga belum tepat. Menjadikan kotoran sapi sebagai sumber energi langsung tidak bisa ya, karena kotoran sapi tidak bisa langsung digunakan sebagai sumber energi, harus terlebih dahulu mengalami proses pengolahan. Maka jawaban terbaiknya adalah di option B. Jadi demikian pembahasan soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Udah kita bahas tuntas semuanya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan kalau ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Dan alangkah berterima kasihnya apabila kamu berkenan merekomendasikan channel ini kepada teman-teman lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran untuk IPA, Fisika, Matematika maupun Kimia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.